posisinya di sini sirkuitnya sempit, habis udah sempit, pembalapnya juga gila-gila. Tapi di sini untuk naik ke mungkin latihan ke sirkuit yang agak besar, bagusnya tuh diasah dulu di sini. Karena tantangannya banyak. Selain daripada itu juga aspalnya juga masih belum stabil, tapi bukan baik buat ngasah skill dan kemampuan. Oh, ada Bang Marcel ya, Bang Marcel. Nah, jual ini. Nanti kita wawancara eksklusif sama Marcel nanti wawancara eksklusif. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa sih tujuan mereka untuk bikin event ya kayak gini di sinilah gitu tempatnya, oke? Kita berjumpa lagi di sini, event Patiut, BTN. Event Patiut. Ya. Kita ngobrol sama Patiut. Racemaker di mana-mana ada ya. Gak tahu kenapa, capek. Kayaknya di situ duduk. Apa tuh? Buat panitia. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bertemu lagi dengan Marcel Andi di eventnya apa ini? Klok Gaspol. Gaspol. Aya wahenya. Aya wae. Jadi si Racemaker si Jabar Reste di mana-mana aya. Liar. Tapi good. dan ternyata gini, ini gue baru tahu loh ada event kecil-kecilan. Iya, emang ini event Patiut udah berjalan. Udah berapa kali event ini Marcel selalu diundang untuk bantuin kayak ya bantu-bantu panitia lah, kepanitiaan. Okay. Karena Marcel nggak usah ikutan lah katanya buat Bikin ini kan konsep, karena gitu. juga kan cornering di Jawa Barat yang di Brigif juga jarang ikutan ke sini karena ini emang rata-rata orang lokal Bandung Timur gitu. Timur. Ya buat ngegedein Bandung Timur aja sih. Tapi memang menurut saya pribadi nih, Ya. jadi pertama ini sempit sirkuitnya, Ya. tapi bagus juga buat mengasah skill. Ya Terus betul. untuk dari mulai pembalap yang memang benar-benar mau balapan, Betul. bagus tuh diasah dulu di sini kan? Iya betul. Jadi sebetulnya kita sih memaksimalkan sirkuit yang ada. Jadi kebetulan di sini yang memang bisa dipakai dan kelihatannya layak. Ya sebagian juga mungkin masih banyak yang harus benahi. Benar-benar. Tapi kedepannya saya sama Patiut udah kenal lama karena Patiut juga dulunya juga balap. Jadi sering sharing sama saya. Oh, iya. Ya udah Pak, kenapa enggak kita coba aja. Mungkin ya kalau disebut masih di bawah standar sirkuit, tapi kan buat ngebina anak-anak yang daripada balapan liar. Ban lagi tuh. Oh iya, diangkutin. Meninggal. Iya, makanya mending di sini. Sini gitu, aja. Gitu, Oke. Pak. Ini udah event yang keberapa nih di sini? Saya selama tahu BTN ini kalau nggak salah ke-3 atau ke-4 lah. Di sini tuh. Iya di sini. Berarti ini yang keempat. Yang keempat. Ini awal mula punya pemikiran dan punya tempat ini, Pak Marcel tahu nggak? Tahu. Gimana tuh ceritanya tuh?
Waktu itu Pak Tiut kebetulan kan di timnya Pak CO dulu di mekaniknya yang Hamosena sekarang. Benar. Bikin motor di sana. Kebetulan waktu itu kita lagi malam minggu ngumpul bareng, Pak Tiut ngobrol, ada lahan nih pabrik yang udah nggak kepake. Ya udah Pak Tiut kita lihat. Memang sih panjang sirkuitnya memang belum standar ini. Cuma kan kita bukan nggak mau mengikuti, cuma daripada balap liar, Ya, alangkah baiknya lah yang kayak gini lah gitu. Ini tujuannya diadain event-event kayak gini tuh, ya mungkin yang tadi ya. Iya. Untuk meminimalisir kebut-kebutan di Kebut-kebutan jalan. di jalan ya, betul. Tapi mungkin sekarang kan dengan Jabares kita nih buka nih. Iya. Artinya buka tuh mungkin yang lihat bukan orang Bandung Timur aja. Iya betul. Mungkin bisa referensi kalau misalkan mau ke sini. Seluruh Indonesia. Nah, kalian misalkan mau ke sini, tinggal nanti ini ada IG-nya latihan. nggak ini? Ya, nggak ada. Belum ada. Tapi kalau sirkuit ini udah bisa dipakai latihan. Udah bisa dipakai Iya, latihan. setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Minggu aja. Minggu saya kurang tahu, Kak. Tapi yang saya tahu Yang jelas hari Minggu di sini udah bisa latihan. Oh, udah bisa latihan. Buat teman-teman semua yang mungkin daerah Bandung Timur dan sekitarnya yang terlalu jauh ke Brigif bisa latihan di sini. Bener, gitu. bener. Jadi untuk biaya latihan nih daftar latihan di sini. Kalau biaya latihan saya belum tahu sih ya. Kalau di Brigif kan sekarang Lumayan. Tapi kalau dibanding sirkuit-sirkuit yang lain, Brigif memang agak sedikit murah. Ya, benar, memang, benar. ya kan? Cuma kalau dipikir kita yang udah lama di Brigif, aduh, naik. Cuma Ruas. memang ya. Tapi selama Marcel pikir sih latihan 100.000 aja udah murah, apalagi di bawah 100.000 gitu. Iya. Namanya Makanya juga balap. makanya gitu. mungkin balap itu untuk- racing itu kejam, Bos. Makanya mungkin untuk menengah ke bawah. Iya. Inisiatif lah Pak Tio. Ya rencana juga saya juga mau bikin coaching klinik sama racing school. Gitu, Rencana di sini rencananya tuh. cuma kebetulan Pak Tiut kemarin tuh ada obrolan sirkuit itu pingin dirubah maksudnya dibikin flat. Mau dibikin flat kayak ini kan Oke. tanaman-tanaman nih mau dibikin flat. Terus mau gimana layoutnya gitu kan. Sebetulnya kan latihan balap tuh sebetulnya racing school kan nggak, yang penting kan riding yang saya tahu karena saya sering ngobrol sama Mas Dedi, senior saya gitu. Oke. Boleh nggak kita sambil jalan-jalan lihat Boleh. apa aja yang harus diperbaiki, oke? Siap. Jadi gini teman-teman, di sini sangat menarik sekali karena memang situasinya sirkuitnya dadakan juga sempit, tapi dimanfaatkan sama mereka ini untuk dijadikan event balapan latihan lah. Latihan lah, Lebih ya, ke cornering ya. lebih ke silaturahmi cornering yang bener-bener pingin awal-awal balap banget. Ya di sinilah. Oke. Karena kan kalau di Brigif udah pada jago-jago corneringnya. Nah, ini mungkin banyak dari mulai jalan nih. Ya. Untuk Marcel nih pembalap Ya. nasional lah. Ya. Istilahnya untuk lebih Ini pantas nih. ini kita baru benahin kemarin. Ini baru sedikit ada tambalan, cuma mungkin baru seadanya karena memang kan perbaikan sirkuit dan lain-lain kan memang butuh dana ya. Mungkin Pak Tiut lagi proses Lagi cari mencari investor gitu. Mudah-mudahan. Nah, sebelah sana. Ayo kita lihat sebelah sana. Jadi ini putar balik ya, Ya, ini putar balik R1. R1. Iya, karena memang sirkuitnya kan jarang diurus juga, maksudnya orang pengurusannya sedikit. Terus Karang Taruna di sini kan yang ngurus karena Pak Tiut kan di orang sini diurus sama Karang Taruna yang belum terlalu ngerti di dunia balap ini gitu. kayak ini kan. Nah, Agak kurang kesana iya menurut betul. saya ya kan. Nah, Pak Tiut kemarin rencana tuh ini ke sana mau dibobat semua. Iya, sama sebelah sana. Oh sebelah sana. Digedein dan dibikin flat. Jadi nggak bentuk sirkuit kayak Sentul, Gerima nggak. Jadi Ya. nanti kita bentuknya kayak gini. Dibikin jadi Iya, kalau betul. gitu kan kita bisa bikin kayak acara drift mobil, slalom mobil, jadi bisa kepake Ini multifungsi gitu. buat yang lainnya. Betul. Oke. Itu sih tujuannya, tapi dengar dari Pak Tiut nanti deh gimana kejelasannya besok nanti gitu maksudnya. Oke. Siap. Yuk, Lanjut. Pak Marcel. Ini masih gede lagi di sana. Oh, masih? Tuh, Oh, iya iya, ini benar. masih gede banget. Masih Mungkin gede buat banget. gestrek bisa ya? Buat gestrek sebetulnya bisa, cuma kan
Ya ini aja masih. Oh iya betul. Tolong dong cari buat penonton Jabares, siapa tahu ada pendana, investor yang mau bantu kita. Tapi udah lengkap nggak surat-surat? Maksudnya Kebetulan izin, gitu. izin udah. Karena Patiut memang warga di sini. Oke. Kebetulan juga kan sebelah komplek tuh kan, kalau bukan warga di sini Patiut udah berapa kali juga nggak akan boleh sama warga. Iya, betul. Karena memang Iya, warlock, warga sini. iya jadi aman-aman aja. Cuma sirkuit aja. Oke. Oh bro, nih untuk cerita kemarin dia balapan RE King Super Pro. Super Pro. Super Pro. Jadi kita mengkol sedikit nggak apa-apa lah. Nggak Tapi apa-apa. karena kemarin juga kita nggak sempet ya. Nggak sempet jalan-jalan terus. Saya Capek. abis video, abis baterai saya kemarin. Kirain udah nggak mau Wah, nyamperin ke enggak. pedok. Sebenarnya kita mau terus. Terus. Mm-mm. Siap. Ada alasan apa, klarifikasi apa untuk balap kemarin Super Pro karena dramatik banget asli. Ari Oktan sampai tahu nggak Ari Oktan marah-marahnya gimana? Iya, nggak lihat sih, saya nggak lihat. Cuma saya dengar dari anak-anak katanya Oktan marah-marah banget dalam posisi pembalap. Itu hal yang wajar. Hal yang Ketika kita udah posisi Karena di dia depan, dia juga mungkin punya target. ya kan? dia punya target posisi depan, tiba-tiba motor yang trouble. Cuma kan di lain sisi kita tidak boleh menyalahkan si motor ataupun si mekanik karena benar. nggak ada mekanik yang mau motornya seperti itu. Iya, tapi Iya kan? manusiawi sih, kalau Manusiawi kecewa, lah. iya benar. Kalau pribadi saya kalau kesel dalam diri nggak lumrah lah. Iya. Tapi jangan sampai ngebanting motor, Iya. terus ngelempar motor atau mukul motor karena Tapi kayaknya kalau Ari Oktan kemarin bukan ngelempar motor. bukan Dia ngelempar pengen motor. ganti sarung Saya nggak lihat, tangan. saya nggak. Oh, Jadi ganti dia sarung. lempar sarung tangan. Ari Oktan, kalau mau sarung tangan, datang ke daerah bisa, Iya, ke betul. Prolen bisa, ke Pak Haji bisa, minta aja lah, nggak apa-apa. Oke, sambil jalan. Ayo go. Oke Pak Marsol, selain kemarin mungkin bisa disebut lumayan bergengsi juga ya. Kemarin Kelas RE King itu. acara kemarin lumayan, karena kan memang sekarang tuh karena pandemi gini jadi eventnya tuh yang biasa-biasa aja tuh jadinya agak sedikit bergengsi, bukan bergengsi ya, jadi orang-orang tuh udah aus banget dengan balapan gitu karena Ya. anak-anak balapan yang udah mulai pro kan dia dapat penghasilan dari situ gitu. Iya, Ketika nggak ada balap, mereka kelimpungan. Makanya sekalinya ada balap ya udah langsung dihajar semua gitu. Tapi untuk hasil kemarin Marcel kan di posisi ke 5 ya. Kelima. Udah puaskah? Belum. Jangankan kelima, kedua aja belum puas. Cuma karena itu motor baru. Sebelumnya dipakai Alfi. Alfi Husni. Iya, nggak finish ya kan. Terus Pak Hok nyoba saya, terus setting nggak begitu lama lah. 1 kali setting, motor masih baru. Ya kata Pak Hok seadanya dulu deh, coba setting dulu deh gitu. Ya Tapi untuk mampunya segitu. Nextnya harus dong. Nah. Saya tunggu Ari Oktan dan yang lain. Asep Kancil. Purwakarta balap enggak? Purwakarta insya Allah balap. Terus ada lagi yang menarik pertanyaan. Banyak sih netizen nanya tentang Satrianya yang dibikin sama Pamian itu. Wah itu bahaya itu. Kenapa itu? Itu kalau nggak jatuh bahaya itu. Itu kalau nggak jatuh bahaya. Kemarin waktu KTT ya. Kenapa bisa crash? Ada gitu? di KTT ada trouble dikit, makanya dapat jatuh waktu KTT jatuh baru jalan 3 lap jatuh. Jadi QTT-nya nomor 9. Saya pulang ke BBS, repair, saya coba motor udah enak. Nah, terlalu terburu-buru, baru lepas start di R3 rusuh. Kalau kata orang Sunda, guguruduk teuing. Seseruduk teuing. Gitu. Tapi nggak marah, Pak Iman nggak marah. Pamian. Pamian cuma, masih mana teh? Oh gitu unggul. Kalem atuh lap teh lo pakai nih. Cuma ya namanya, saya gede di BBS. Ya. Saya gede di BBS, maksudnya sebelum di BBS saya udah ada bengkel, udah racing. Tapi saya lebih maksudnya tingkatan balapan yang lebih profesionalnya saya di BBS. Jadi saya sama Pamian tuh udah kayak gimana ya? Pamian udah selalu bantu saya bikinin motor yang terbaik buat saya gitu. Jadi intinya udah gimana kayak ya? Orang tua sendiri iya, mungkin ya? makan di situ. Oh, iya. Tahu sendiri Iya, siang-siang.
ya tidur depan bengkel. Oh bro, nih Siap. kita lanjut tentang sirkuit ini. Kita Ini lihat gimana? sih masih pakai lampu gitu. Jadi untuk para investor di Ya, ya kan karena memang ini kan sebetulnya kan acara tuh memang basican Patiut kan memang dulu Ya. dulu dia pembalap juga. dulu pembalap dan dulu dia apa namanya yang bikin acara itu namanya apa? Promotor karena Patiut udah lama off dan mau mulai lagi dengan sarana maksudnya dengan orang-orang yang Iya, dalam benar. dunia racing. Iya, Nah, iya. makanya bertahap lah gitu kan karena yang kayak gini-gini juga kan lumayan Tapi juga. peminatnya lumayan juga ya. Lumayan. Katanya peserta hari Kemarin ini tuh sebetulnya banyak ya? kalau kemarin nggak diberi gift, nggak ada balap, sebetulnya di sini biasanya rame banget karena kemarin ada balap diberi gift, eventnya cornering juga, jadi orang-orang kebanyakan ke sana. udah deh capek, Ya, kan gitu kan mekanik. Soalnya kan waktunya juga baru mepet, kemarin. iya, baru beres. kemarin. Sekarang Coba langsung di sini. kalau sebelumnya nggak ada balap diberi gift, eventnya cornering di sini rame banget, Pasti. rame banget, Tapi rame katanya banget. lumayan juga nih sekarang juga peserta. Sekarang lumayan karena di sini Patiut nggak ngejar kuota pembalap. Jadi kayak kemarin ada yang mau Yang daftar, penting eventnya jalan terus. ada yang mau daftar, udah katanya beres, ditutup. Oh stop. Kebanyakan uang. Oke. Biasa, bos aing. Bos aing. Iya. Nggak kayak yang lain. Nggak kayak yang lain. Yang kayak yang lain bisa daftar dadakan. Kalau Patiut nggak. Lebih 5 menit nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus disiplin di Iya sini. disiplin. Ya, oke. Gitu. Karena Patiut udah ada dari sponsor dikit-dikit Iya, iya. lah. Tapi Patiut nggak masuk X-Rider. Nggak tahu Takut. nih, Apa nggak udah tahu. takut? Udah diajakin berapa kali suruh ikut X-Rider, nggak tahu kenapa katanya malas katanya. Bisa males, bisa udah nggak berani. Tuh katanya next. Kita tunggu Patiut balap lagi ya. Masih wanian. Ayaan kene. Oke, jadi nanti sebenarnya Patiut juga kan X-Rider bisa dibilang begitu kan? Iya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa gabung nantilah. Iya. Ya sebetulnya Patiut lebih fokus ke bikin Ya, benar. acara begini sih. Oke. X-Rider balap capek. Kalau ada yang bos mah enak. Iya benar. Yang beripater. Yang penting Patiut mungkin sekarang lebih fokus gimana caranya event ini terus continue. Ya, karena memang basican Patiut yang saya tahu sih dari dulu dia emang yang sering bikin acara balap gitu. Jadinya emang udah celahnya sedikit banyak dia udah tahu. Mungkin cuma nyari untuk investor kan sekarang nggak segampang sebelum Covid itu aja. Makanya mudah-mudahan ada yang nonton juga ada yang mungkin support juga di acaranya Patiut ini. Patiut ini tuh nama eventnya apa Patiut? Clock. Ini dulu Patiut. Ini susah. Ini ada yang acara ini ada yang acara. Ayo. Ini tuh Patiut. tajuknya apa ini Patiut? Kalau sebenarnya sih kalau ini untuk tajuk secara khusus atau internal nggak ada ya. Cuman kita ini di sini kan latber aja terkait masalah Latihan bersama. ya hal pembinaan untuk per 3 bulan lah atau Iya, berapa. oke. Karena khususnya untuk anak-anak di sini emang minim fasilitas. Iya, betul. Gitu. Makanya daripada nggak ada fasilitas adanya selama bisa dipakai Gas. aman, kondusif, Oke. otomotif Ya. maju. Jadi mungkin gitu teman-teman untuk Jawa Barat tetap bertahan dan maju dalam segi otomotif. Ini untuk para investor yang mau. Iya. Sebetulnya Ya, Patiut udah lama banget main di dunia balap, dulunya pembalap, terus tiba-tiba jadi promotor balap. Udah lama lah gitu. Iya, Sekarang benar. baru muncul lagi, kebetulan sirkuitnya di sini gitu. Jadi saya bantu. Ini lah. ada sok kali aja Patiut ada buat penyelenggaraan ini gitu. Barangkali ada investor atau gimana? Oh, iya, gimana? Ya mudah-mudahan kedepannya barangkali ada Bisa direnov lah sirkuit lah, agak dibesarin investor dikit yang lah. ya berminat ya. Datanglah aja langsung kita ke Datang ke lokasi, sini. kita ngobrol gimana baiknya, gimana bagusnya. Intinya kita semua cinta otomotif dan berjuang demi majunya otomotif Jawa Barat. Oke. Makanya Jabares di sini punya kesempatan nanti ngobrol secara langsung sama Patiut. Kalau sekarang kan eventnya lagi istirahat ya. Lagi istirahat. Lagi jalan. Oke, mungkin next ngobrol lagi sama Patiut secara berdua lah. Iya, oke. Secara Siap, intens. siap. Oke, terima kasih Patiut. Siap, Nanti dilanjut lagi ya. Oke, siap. Sekarang sama Marso lagi saya ngobrol.
Siap. Oh gitu ya Pak Marcel. Begitu, itu namanya Jadi patriot. bener niat untuk memajukan otomotif. Dia Jawa gila, dia Barat gila. ini. Yang saya tahu dia semangat di balapnya. Saya acungin jempol lah gitu. Belum tentu saya bisa kayak gitu maksudnya. Oke. Dengan kondisi biaya yang seadanya gitu. Ya. Jadi nu penting bisa jadi balap. Nah kumaha gitu, carana begitulah. Karena kan sekarang inilah kita event cornering tuh sebetulnya jauh untuk memikirkan dari segi hal hadiah, Ya. ya kan? Benar, Cornering benar. tuh sebetulnya nggak usah mikirin dulu hadiah. Ya, betul. Kita daftar, kita tarung sama yang lain, sama kayak latihan. Ya, Lu sekolah balap di racing school 2 minggu aja habis berapa juta? benar. Lebih dari 10 juta, Bener. ya kan? Terus kalau misalkan kayak cornering tuh sekarang kan banyak cornering, kenapa sih hadiahnya kecil? Lu nanti dulu uang bisa ngikutin, maksudnya Benar. lu udah bagus, jangankan uang yang nyamperin gitu. Kerasa sama saya dulu. Tapi ngomong-ngomong nih, Marcel bisa rekomendasiin nggak dengan pembalap-pembalap baru yang sekarang? Maksudnya tuh bisa jadi ujung tombak anak muda sekarang nih, bisa nggak? Maksudnya gini, referensiin ke tim balap gede, Ya. bahwa ada pembalap misalkan ya di sini. Gini. Jadi Jadi biar ada harapan juga gitu gini, buat betul. buat pembalap-pembalap baru. Sebetulnya banyak. Saya banyak kenalan di tim-tim ya, maksudnya Kejurnas, Bang Ya. Adi, Jayadi, Ya. dari KT, dari Nah. semua. Karena kemarin dengar Bayu Aditya. Iya, itu salah satu guru saya juga, Nah, ya kan? Bayu Aditya, Aris itu Pembalapnya didikan dia kan banyak yang naik. banyak. Nah, kenapa dia nggak ikutin ke Matic? Heeh. Karena jenjang Matic tuh nggak bisa kemana-mana. Sedangkan pembalap Jabar hampir 90% Matic. Met ini. Karena bukan pembalapnya yang mau, penyelenggaranya bukannya kelas Matic. Bebeknya nggak ada. Oke. Ya kan kayak kemarin Brigif, Bener. bebeknya nggak ada. Otomatis pembalap bebek pada ikut Matic. Iya. Gitu loh. Itu jadi kita nggak bisa nyalahin salah satu pihak. Jadinya gimana ya? Orang Jawa Barat tuh sebetulnya pembalap bagus-bagus. Bagus, makanya. Bagus. Cuma basicnya kena Matic. Jadinya mereka tuh, harus adaptasi lagi nih. Iya. Harus gini nih gitu. Tuh, jadi buat kalian kalau misalkan mau ketemu Marcel Andi atau misalkan mau dengar pengalaman tentang Marcel Andi dari pertama Yang balap, baiknya aja. dari pertama balap sampai misalkan sekarang, atau misalkan kalian mau terjun di dunia balap motor, kalian bisa datang ke sini sambil latihan sambil ngobrol-ngobrol. Intinya sih sebetulnya gini, belum tentu pembalap jago ya bisa bikin pembalap jago. Ya betul. Ya kan? Tapi ada yang pembalap biasa-biasa aja tapi dia bisa bikin pembalap jago. Benar. Makanya Itu pembalap kolor. makanya kebanyakan ya sekarang pemain bola, pelatih bola banyak ya kan? Belum tentu dia dulunya jago gitu kan. Cristiano Ronaldo belum tentu bisa jadi pelatih bagus. Gitu sih intinya. Gitu. Oke, siap. Next langsung karena mungkin udah mau mulai nih Pak Marcel. Ya, mungkin sekitar 3 menit lagi, 4 Nanti menit kita lagi. ngobrol lagi. Siap. Ngobrol lagi secara intens. Iya, karena kemarin di Brigif nggak ada. Banyak Saya banget. lagi tungguin kemana ini. Biasanya Jabares ada ya kan, cuma gini aja kan. Sibuk biasa. Sibuk. Oke, udah Pak Siap. Marcel, terima kasih. Closing aja. Thank Siap. you. Terima kasih. Jadi begitu aja buat kalian. Stay tune terus di Jabares. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya kita udah ada AdSense sekarang. Oke. Alhamdulillah. Yang kemarin komen ngomong katanya, ini ngomong apa sih kresek-kresek? Sekarang udah ada ini. Udah ada mic sekarang. Nanti testimoni ya. Iya. Selanjutnya komen di bawah. Kalau masih kurang bagus, komen. Ya kan, betul. Jadi Buat- kita revisi terus. Iya, betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabares, gaskeun. Gaskeun.